Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun berada, semoga baik-baik selalu. Berita tentang usulan pencopotan Wakil Presiden Raka Buming Raka oleh sejumlah jenderal melalui penasihat Presiden Wiranto telah memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat. Usulan ini dianggap kontroversial mengingat Prabowo Gibran terpilih dengan dukungan rakyat sebesar 58,85% dalam pemilu. Bahkan keputusan Gibran untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakilnya merupakan hasil permintaan langsung Bapak Prabowo sebanyak 5 kali yang akhirnya disetujui oleh 7 partai politik. Di tengah dinamika ini, banyak pihak yang mempertanyakan urgensi dan dasar dari usulan tersebut, sementara masyarakat luas menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap langkah yang dianggap tidak menghormati suara rakyat. Dan di sini Pak Wiranto melakukan keterangan pers sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Diizinkan untuk menyampaikan satu hal. Nah, mari kita simak apa kata beliau dalam konferensi persnya ini. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin, ya, 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya, ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangannya terbatas juga, ya. Dalam negara yang menganut res politika, ada pemisahan antara, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang, ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu, ya, Presiden tidak akan, ya, menjawab atau merespon itu. Kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden, ya, tidak semata-mata, ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Iya, harus didengar. Beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Ya, tentunya dihargai. Nah, dengan demikian, maka kalau ada anggapan Presiden tidak merespon, bukan seperti itu, ya. Presiden, ya, telah menjelaskan seperti itu.
Oleh karena itu, beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya, yang bisa mendinginkan suasana. Kemudian di dalam video ini kawan-kawan bahwa antara Zulkarnain dan Unpacking dengan Pak Norman Sofyan, bagaimana dia menyinggung tentang kok seperti itu Jenderal Tri Sutrisno. Nah, kita simak bagaimana pandangan beliau pada konsensus di ruang konsensus mereka. Lucu aja. Jadi kalau saya melihat ini nggak marah, bukan apa? Enggak. Mereka Jangan enggak. Ini lagi puber. Puber yang kelima. Puber terakhir. Puber terakhir. Iya. Jadi kalau ditanyakan ke seluruh rakyat Indonesia, sikap seperti jenderal-jenderal ini menyatakan demikian, saya yakin 90% itu menuding tuh jenderal. Kok begitu jadi jenderal ya? Banyak tanggapan negatif gitu. Saya lihat di YouTube itu, wah sudah aki-aki, udah tua, udah bau tanah. Ini ngapain lagi Pak Tri seperti ini? Tuh ya ada Pak Tri ya, yang paling senior ya. Sayang sekali ya kalau Pak Tri dibawa-bawa. Ini masyarakat. Masyarakat mengatakan, ini bukan zamannya Orde Baru. Ya, mungkin lupa Pak Tri Zaman Orde Baru itu, ini. Presiden bisa dipilih melalui MPR. Dipilih dan diberhentikan. Ini presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Nah, apa masih zaman Orde Baru mungkin. Nah ini tanggapan ya. Jadi tanggapan kita jangan dibawa serius. Emang saya kelihatan serius Pak Tri. Iya. Ilusi. Kalau dibawa serius, nggak selesai urusan. Karena ini lucu ya. Bawa enjoy aja. Coba lihat Pak Tri sudah ompong begitu, ya kan? Kita tidak ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini, orang yang saya hormatin, wakil presiden itu, mantan Panglima ABRI, mantan Panglima, jenderal yang terganteng pada waktu itu. Saya yakin nih kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan. Oh ya, dijerumuskan oleh kelompok-kelompok ini. Bahaya ini. Saya kepengen anaknya harus nuntut. Saya juga anaknya juga nggak ikhlas, ini begini, bapaknya begini. Atau ada orang saya yakin, anaknya Pak Tri ini, anaknya Pak Tri itu mungkin. Iya, anaknya Pak Tri itu ada dua yang jenderal juga, jenderal Angkatan Darat sama jenderal mantunya. polisi. Belum lagi mantunya Pak Riamiza. Iya, ya kan? coba. Padahal kan Dia mengabdi ke negara yang kalau Pak Riamiza sudah pensiun oke lah. Iya. Tapi kan yang masih aktif kan anak-anaknya Pak Tri ini. Iya. Dan anak Pak Tri itu kalau nggak salah saya punya posisi strategis di Angkatan Darat sekarang. Dan Angkatan Darat itu di dalam konteks kepemimpinan nasional, presiden wakil presiden itu kan atasan mereka semuanya. Iya kan, ini kan ada unsur. Jadi gini, kalau saya ada dua insubordinasi nggak ini? Ada dua apa? Pak Tri ini dimanfaatin, yang pertama dimanfaatin oleh kelompok ini, kelompoknya nggak suka. Nah, salah satu kan dimotori oleh karena mungkin Pak Tri orangnya tetangga saya tadi berjuang sama Pak Tri itu waktu sama-sama membela mungkin hingga jadi berapa lima saya di Pernusa. Pak Tri dimanfaatkan seperti itu. Ya, saya udah ingatkan ke Bapak Menteri Agama ya kan. Iya, itu udah kita protes, saya protes di kalau nggak salah di INEws TV itu saya dipanggil tentang Pak Menteri Agama ini ngebelain FPI. Ternyata dia ngepeng dengan FPI. Sudah tahu bahwa ini kelompok ini ada kelompok yang sudah dilarang. Tuh kenapa? Nah, kalau saya melihat ya, ini setting. Apa misi Pak Fahrul Razi dan para jenderal-jenderal mantan ini? Nah, di sini pula Pak Subiakto menjelaskan bagaimana sebenarnya Pak Prabowo
ini Pak Prabowo sendiri yang minta, bahkan 5 kali. Nah ini kita simak apa yang dikatakan oleh Bapak Subiakto dalam channelnya Respon. Sumidasko yang saya lihat di videonya itu ya cukup jelas sebenarnya kalau dia, karena dia orang galau, tidak perlu tidak dari suara keluarga Pak Jokowi. 5 kali Pak Prabowo meminta Gibran menjadi wapres, yang pada akhirnya 7 koalisi itu menyetujui dan memilih Gibran juga. 5 kali itu Pak Jokowi 4 kalinya itu mengatakan apakah sebaiknya dibikin dulu Pak Prabowo. Artinya dia juga tidak mau nanti dituduh macam-macam tentang itu anaknya. Yang terakhir, kenapa Prabowo juga memaksa? Jawabannya ya cuma kalau pilihannya itu tanya saja sama anak. Artinya dalam proses 4 kali Pak Prabowo bicara dengan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi juga tidak menyampaikan itu ke Gibran, hasil poinnya seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya tulis di Facebook, sebenarnya kalau ini yang terjadi, Pak Prabowo tinggal bilang saja, urusan wapres itu adalah pilihan beliau. Jadi jangan ada pihak-pihak lagi yang mencoba-coba untuk bicara soal Gibran. Itu menurut saya supaya apa? Supaya isu Gibran mau dimajukan, tidak mumpuni dan sebagainya ini bisa berhenti. Karena kalau tidak ya terus saja masuk di ranah sosial yang mengambil energi yang sia-sia buat masyarakat Indonesia. Itu sudah pasti, seperti saya saja secara pribadi juga terganggu. Karena banyak hal yang bisa kita pikirin untuk sama-sama mengurus negeri ini, tapi kan direcokin saja semua orang-orang terkil yang berpikir mundur itu. Nah, yang disayangkan sekarang kan karena itu ada sekumpulan mantan jenderal, kolonel yang saya pikir wawasannya sudah pasti luar biasa, karena mereka menjadi jenderal itu juga kan tidak begitu saja, dia ada pendidikan yang panas, ada sesko atau segala macam. Nah ini kok jadi seperti itu? Apa ketularan berani kan orang bertanya hati dengan Pak Jokowi tidak seperti karena nggak terpakai. Kemarin ada Pak Rozi, yang bekas Menteri Agama, karena diberhentikan di tengah jalan juga waktu itu. Karena itu kan soal kapasitas Anda yang dianggap tidak mumpuni sehingga harus dicopot dari kemampuan sebagai menteri. Ini kan sama kasusnya, ada beberapa Anies dan sebagainya. Semua orang-orang yang dicopot oleh Jokowi pernah sekarang setelah jalan kelihatan kualitasnya. Nah, yang disayangkan lagi kemarin itu adalah hadirnya Pak Trisna. Ya. Saya pikir sebagai sesepuh yang luar biasa, pernah jadi wapres juga, cuma mohon maaf karena wapres yang di zaman Soeharto itu memang wapres-wapresan. Jadi ditunjuk suruh duduk, nggak boleh ngomong apa-apa. Nah ini kan sekarang wapres di zaman Gen Z. Nah kita sebenarnya di angkatan-angkatan seperti Purnawirawan itu sekarang jadi boomer semua, yang umurnya itu sudah 86 sampai 81. Nanti di tahun 2045 itu sudah 101 tahun. Apakah masih ada di sana? Jadi ya teman-teman, bahwa di sini Pak Kodari mengatakan ada upaya ulang untuk membuat domba Pak Jokowi dan Prabowo. Mari kita dengar apa kata Pak Kodari dalam hal ini. Begini, kalau menurut saya ini kan upaya untuk mengadu domba, memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kebijakan publik itu penting, tapi komunikasinya sama penting. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya. Orang kuliah di Gajah Mada, lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abang-abang atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus majelas itu kan? Kita tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada sama ada mempertanyakan institusi Gajah Mada. Dan ijazah Mr. Q juga. Dan ijazahnya juga. Iya kan Pak Prabowo kan tidak harus memilih kawan kan. Nggak ada situasi di mana dia kalau pilih Jokowi berarti menegasikan Mega dan sebaliknya. Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan bersama, demokrasi adalah suara rakyat dan setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan aspirasi mereka. Kontroversi ini bukan hanya tentang satu individu, tetapi tentang prinsip dasar keadilan dan penghormatan terhadap pilihan rakyat.
Semoga kita semua terus menjaga semangat demokrasi dan persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.